Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Ya Maya Shira Laya Romo Shira. Katakan, ku dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu. Kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
berdiri di tempat ini. Ya Tuhan, ku yakin Kau nyata di sini. Ya Yesus, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Yesus, tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, kami percaya Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, kami percaya Yesus. Ya Yesus, tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari katakan dengan iman, ku yakin, ya Tuhan, di sini kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, kesembuhan terjadi. Katakan dengan iman, kelepasan, terjadi di sini. Dengan sorak-sorai yang banyak menyembah Tuhan, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Angkat suaramu, angkat sorak-soraimu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, kiranya syadallah. Ya, Dia hadir di tempat ini. Ya Tuhan, mari kita tetap menyembah Tuhan. Kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat suara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir di tempat ini, menyembah setiap kita, memberi kita kelepasan, memberi kita kesembuhan, memberi kita kemenangan. Dan saat ini angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kelepasan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan dari-Mu. Terima kasih buat kelepasan dari-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Untuk melewati setiap tantangan, setiap proses, setiap pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, angkat suaramu. Mari angkat suaramu karena Dia hadir di tempat ini. Dan Dia rindu mendengarkan suara Anda. Tuhan,
Mungkin saat ini ada yang datang dengan tubuh yang mungkin kurang sehat. Saat ini Tuhan memberi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini, mungkin saat ini ada yang sedang dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, dalam proses yang Tuhan berikan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kemenangan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengucapkan syukur kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah hatimu disenangkan. Dan semuanya yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan lebih lagi, katakan bersama-sama, amin. Katakan bersama-sama lagi, amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, mari kita nyanyikan kemenangan dari Tuhan terus menerus. Haleluya. Yesus, kota benteng.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Semuanya sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperangkat tinggi. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari hidup. 1, 2, 3, go! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Para papa 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 bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperangkat tinggi. Bertepuk tangan bersama-sama. Muliakan nama Tuhan. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Ya Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan. Semuanya katakan dengan iman. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Dia berlindungan dan pengharapan. Dia berlindungan dan pengharapan. Para papa papa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita persiapkan hati kita. Mari kita buka hati kita. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk kita. Dan kita semua yang ada di tempat ini siap untuk menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. 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 Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan. Untuk jamahanmu berserah penuh, Ya Yesus. di hadiratmu. Ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari katakan dengan segenap hati kita, katakan. Ku buka hati, Kami ingin membuka hati kami Tuhan. jamaah Ya Tuhan Yesus. berserah penuh Ya Tuhan. di hadirat. Biarlah Engkau ambil alih Yesus. Ambil Seluruh kehidupan kami Tuhan. seluruh hidupku di
di altar-Mu, Ya Yesus. menyembah-Mu. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa Tuhan. Siap terima Kuasa-Mu, hidupku bagimu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mengalirlah, Ya mengalirlah dalam kehidupan kami Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari dengan iman katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. untuk jamahan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. ku buka hati Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. ku buka hati Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Oh Yesus, Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami. Haleluya. Biar kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir di tempat ini Tuhan, mengalirkan kemenangan, mengalirkan kelepasan, mengalirkan kemerdekaan, mengalirkan harapan, mengalirkan kasih, mengalirkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalirkan terobosan, mengalirkan sukacita Tuhan, mengalir pemulihan yang dari Tuhan, mengalir kemenangan dari
umat-Mu mengangkat tangan, mengangkat hati, menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat saudara. Pejamkan mata kita. Naikkan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Terima kasih untuk banyak hal baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari ambil waktu saudara. Ucapkan syukur saat ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari. Pengurapan-Mu yang Kau curahkan di tengah kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sampaikan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Engkau inginkan. Dan kami berdoa biar pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami yang beribadah secara onsite maupun secara online, agar benih firman-Mu dapat tertanam dalam tanah hati yang baik dan berbuah hingga 100 kali ganda. Ajari kami kebenaran-Mu hari ini Tuhan, dan kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Berikan senyum yang termanis buat kanan kiri saudara. Ya. Haleluya. Ya shalom Bapak kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik ya. Kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk bisa beribadah secara onsite maupun secara online. Nah hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema firman Tuhan dengan judul tema ini ya. Kisah si anak bungsu saudara. Saya akan ajak kita membaca kisahnya dulu di Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke 20. Oh ya ini di depan biasanya ada TV ya saudara. Untuk saya bisa baca ayat tapi hari ini belum dipasang ya. Saya ajak kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah bagian dari kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, judulnya adalah si bungsu dan si sulung, saudara ya, si bungsu dan si sulung atau si sulung dan si bungsu. Dan saya percaya ini tentu bukan kisah yang asing bagi kita, saudara. Siapa yang pernah tahu kisah ini? Coba angkat tangan. Si bungsu dan ya, sebagian besar ya, mungkin semuanya tahu kisah ini. Ini bukan kisah yang asing dan tentu saya percaya ada hal rohani yang Tuhan ingin sampaikan dari kisah si sulung dan si bungsu ini. Nah, meskipun kisah ini bicara tentang si sulung dan si bungsu, tapi hari ini saya mau ajak kita belajar khusus tentang si bungsu, saudara. Kisah si anak bungsu yang memilih untuk pergi meninggalkan ayahnya, minta harta lalu memilih pergi dan meninggalkan ayahnya. Nah, dari kisah si bungsu ini, saudara, ada satu hal yang perlu jadi perhatian kita, saudara. Ya, perlu jadi perhatian kita, yaitu coba next, klik sekali lagi ini. Dari kisah si bungsu kita bisa lihat bahwa seseorang bisa hidup sebagai anak Allah, tapi belum tentu dia hidup sebagai hamba Allah, saudara. Seseorang bisa hidup sebagai anak Tuhan, orang Kristen, tetapi belum tentu dia hidup sebagai hamba Tuhan, saudara. Belum tentu dia hidup sebagai hamba Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di kisah si sulung dan si bungsu ini, kita akan melihat ada dua status, gambaran dari dua status yang sering muncul di sana, yaitu kata-kata yang berkaitan dengan status anak dan status hamba, saudara. Misalnya ada kata anak, ada kata sulung, ada kata bungsu, ada kata hamba, ada kata orang upahan, saudara. Itu muncul berkali-kali dan berulang-ulang yang berkaitan dengan dua status tadi, yaitu status anak dan status hamba. Dan memang kalau kita membaca Alkitab, saudara, dalam hidup kekristenan ada yang namanya dua status ini. Ya, dalam hidup orang Kristen sebetulnya, yaitu status sebagai anak dan status sebagai hamba. Dan kedua status ini sebetulnya adalah status yang seharusnya ada dalam hidup tiap orang percaya, saudara. Yaitu anak dan juga sekaligus hamba, saudara. Jadi kalau kita jadi orang Kristen itu sebetulnya kita tidak hanya anak Tuhan, tetapi harusnya status kita juga adalah hamba Tuhan. Dan status kalau kita ini jadi orang Kristen yang adalah anak dan hamba, sebetulnya hal itu adalah hal yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dari mana kita tahu? Saya akan tunjukkan dua hal bahwa hal ini adalah hal yang berkenan di hati Tuhan. Kita lihat satu alasan yang pertama, coba klik sekali. Kalau Anda baca di kisah yang sama ini, Lukas 15, di ayat 9 bagian A, ini si sulung menjawab anaknya. Ini yang jawaban dari si sulung ya, saudara. Dia berkata, "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa." Jadi di ayat 29 ini menunjukkan bahwa si sulung yang tidak pergi, dia adalah anak yang melayani bapaknya, saudara. Jadi ini anak sekaligus juga hamba, saudara. Anak yang sekaligus melayani hambanya. Dan dikatakan di ayat ini bahwa dia telah melayani selama bertahun-tahun, saudara. Dan tidak dikatakan selama bertahun-tahun itu tidak diceritakan ayahnya tidak senang dengan status itu. Jadi artinya kita bisa ambil kesimpulan hal itu menyenangkan hati ayahnya. Ketika ada anak yang sulung ini mau jadi anak dan juga ada status hamba di dalam hidupnya. Nah, ada satu lagi saudara alasan mengapa dari Alkitab untuk memberitahukan kita bahwa status anak dan hamba itu kalau ada dalam hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita belum yakin dengan alasan pertama, kita bisa lihat dari teladan kehidupan orang yang menceritakan perumpamaan ini. Siapa itu? Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus yang menceritakan perumpamaan ini kalau Anda baca di dalam Alkitab, Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana ketika dia ada di atas bumi, dia adalah anak Allah. Ya, ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Tapi Alkitab yang sama juga mencatat bahwa Yesus adalah hamba Allah yang taat dan setia. Jadi Yesus sendiri menunjukkan teladan ini. Dia anak Allah, tapi dia juga adalah hamba Allah yang setia. Saudara. Jadi kalau ada anak Tuhan punya status anak
Tuhan dan hamba Tuhan ada dalam hidupnya, itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa. Nah, dari kisah yang Tuhan Yesus katakan di sini, kita bisa melihat bahwa si bungsu ini memang statusnya anak bapaknya, saudara, anak dari ayahnya, tetapi rupanya dia menolak untuk hidup sebagai hamba dari ayahnya. Dia menolak untuk hidup melayani ayahnya. Atau dengan kata lain, dari hidup si bungsu kita bisa belajar bahwa tadi, seseorang bisa hidup dengan status sebagai anak Allah karena karya penebusan Tuhan atas hidupnya. Tapi belum tentu kemudian dia mau hidup sebagai hamba Allah, saudara. Belum tentu kita jadi anak Tuhan mau hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kita perlu waspada dengan kenyataan dari kisah ini bahwa seseorang meskipun statusnya anak Allah bisa jadi dia menjalani hidup bukan sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Nah, kemudian pertanyaannya dari mana kita bisa mengerti bahwa seseorang meskipun dia merasa sebagai anak Tuhan, anak Allah, tetapi tidak hidup sebagai hamba Allah. Dari mana kita bisa mengerti? Nah, saya mau ajak kita memperhatikan beberapa hal yang diperlihatkan Alkitab atau dicatat di Alkitab dari hidup si bungsu tadi, saudara. Yang pertama, coba klik lagi sekali. Ya ini saudara. Si bungsu ini yang pertama, si bungsu ini hidup dengan sikap hati, aku mau hartamu tapi bukan dirimu, kepada si ayah, saudara. Dia hidup kepada ayahnya dengan sikap hati, aku mau hartamu tapi aku enggak mau engkau. Aku mau hartamu tapi aku enggak mau dirimu. Coba kita lihat satu ayat, Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, setelah dia terima harta, kemudian dia pergi, saudara. Nah, si bungsu ini datang kepada ayahnya, minta harta kekayaan ayahnya yang menjadi bagiannya. Itu berapa banyak? Ya kurang lebih sepertiga, karena ada si sulung. Sulung dapat 2 bagian, saudara. Jadi dia dapat sepertiga dari harta ayahnya. Dan setelah menerima harta itu, tidak lama kemudian Alkitab mencatat dia pergi meninggalkan ayahnya. Jadi dia punya sikap hati mau terima warisan, mau terima harta, menuntut bagiannya sebagai anak, tapi kemudian dia menolak ayahnya dengan pergi meninggalkan ayahnya, saudara. Nah, gambaran ini merupakan salah satu ciri ketika ada orang Kristen yang hanya mau status anak, tetapi tidak mau status hamba Tuhan. Yaitu mau jadi anak Tuhan, kenapa? Karena kalau anak bisa nuntut berkat daripada Tuhan. Tapi tidak mau Tuhannya, saudara. Bisa jadi ada orang Kristen yang setiap hari tidak lupa minta jatah hartanya daripada Tuhan. Seperti si bungsu tadi datang kepada bapaknya dan berkata, mana yang jadi bagianku? Aku kan anakmu. Mana berkat yang untuk aku? Tiap hari dia minta berkat, tidak pernah lupa minta berkat, doa minta berkat, berkati aku, berkati aku. Tapi kemudian dengan tanpa sungkan, dia pergi dan tidak menginginkan Tuhan ada dalam hidup mereka, saudara, ada dalam hidupnya. Nah, maksudnya tidak menginginkan Tuhan itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan tidak mau dirinya, tidak mau bapaknya, saudara? Kalau kita perhatikan sikap si bungsu tadi, sesudah dia mendapat harta, Alkitab menceritakan dia pergi ke negeri yang jauh, saudara. Dia pergi ke luar negeri, saudara. Mengapa diceritakan si bungsu ini perlu pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya? Loh, namanya negeri itu kan pasti luas. Ya, kenapa dia tidak berfoya-foya di tempat yang jauh misalnya, tapi diceritakan masih di satu negeri. Misalnya kita di Indonesia, ya di Pulau Jawa, mau senang-senang ya ke Kalimantan mungkin atau ke Sumatera, saudara. Kenapa dikatakan si bungsu ini harus sampai pergi ke negeri yang lain? Ya, sampai pergi ke negeri yang jauh. Kenapa tidak di negerinya sendiri? Menurut saya alasannya ada 2. Kenapa si bungsu ini perginya jauh banget? Yang pertama adalah agar ayahnya enggak tahu. Bagaimanapun ayahnya adalah otoritasnya, saudara. Ya, dia tetap anaknya. Dia enggak mau ayahnya tahu apa yang dilakukan. Dan yang kedua, supaya ayahnya tidak ikut campur dengan apa yang akan dia lakukan dengan harta ayahnya itu. Supaya ayahnya enggak bisa ikut campur dengan apa yang dia mau lakukan dengan berkat, dengan harta dari ayahnya itu. Nah, demikian juga bisa terjadi kepada orang Kristen yang hanya mau harta, tapi bukan Tuhan. Akan punya sikap seperti ini. Minta berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah,
tapi dia tidak mau Tuhan ikut campur dengan apa yang kemudian akan ia lakukan dengan berkat Tuhan itu. Jadi orang ini akan selalu minta diberkati, tapi kemudian berkata, Tuhan gak usah ikut campur, gak usah ikut ngatur, dengan berkat ini aku mau pakai buat apa, engkau gak usah ikut campur, saudara. Ya, jadi gambarannya ketika minta berkat, Tuhan itu Bapak yang baik. Tapi ketika sudah dapat berkat, Tuhan itu orang asing, saudara. Suruh pergi yang jauh, ya nggak usah campur-campur, biar aku aja yang atur semuanya ini, saudara. Nah, ini ciri pertama orang yang hidup sebagai anak Tuhan, tapi tidak hidup sebagai hamba Tuhan. Yaitu mau hartanya, mau berkatnya, tapi nggak mau Tuhannya, saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama, ya ini ciri yang harus kita waspadai, menggambarkan seorang hidup sebagai anak Tuhan, tapi tidak mau hidup sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, next, klik lagi. Nah, kedua si bungsu ini hidup dengan sikap hati seperti ini. Kesenanganku adalah yang terpenting dan bukan kesenanganmu. Dia berkata kepada ayahnya seperti itu. Ya, dengan sikapnya dia sebetulnya mengatakan kepada ayahnya, kesenanganku adalah yang terpenting dan bukan kesenanganmu. Saya ajak kita lihat satu ayat Lukas 15 ayat 13. Ya, dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu hidup pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sikap hidup dari si bungsu ini, kita akan menemukan bahwa si bungsu ini hidup lebih mementingkan kesenangan hatinya sendiri daripada kesenangan hati ayahnya. Meminta harta saat ayahnya masih hidup, minta warisan saudara saat ayahnya masih hidup, ya dengan tujuan untuk berbuat dosa. Tentu tidak menyenangkan hati ayahnya, saudara. Tapi tetap saja si bungsu ini melakukan hal itu. Ya, dia tahu kalau ayahnya sampai ngerti hartanya dibuat foya-foya, ayahnya pasti nggak seneng. Tapi dia tetap nekat lakukan itu, saudara. Nah, demikian juga dengan orang yang mengaku anak Allah, tetapi tidak mau hidup sebagai hamba Allah. Orang-orang seperti ini biasanya juga tanpa sungkan akan hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang penting baginya adalah kesenangan hatinya sendiri. Mereka tetap mengaku sebagai anak Tuhan tetapi menolak hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara. Fokus hidupnya adalah tentang dirinya dan kesenangannya sendiri. Mereka ingin segala kebaikan Allah melayani hidup mereka, tapi mereka menolak melayani Allah dengan hidup mereka, saudara. Mereka mau semua kebaikan Allah melayani hidup mereka, tapi mereka menolak melayani Allah dengan hidup mereka. Saudara kasih Tuhan. Ini ciri kedua ya, orang yang hidup sebagai anak Allah tetapi menolak hidup sebagai hamba Allah. Satu lagi, yang ketiga saudara, cirinya adalah hidup menghamba pada tuan-tuan yang lain selain bapaknya atau selain ayahnya, saudara. Saya ajak kita baca beberapa ayat, itu dari Lukas 15 ayat 12 sampai yang ke 15. Lukas 15 ayat 12 sampai 15. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Berikutnya setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Satu lagi ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, saudara, ciri ketiga ketika orang Kristen hanya mau status anak tetapi tidak mau status hamba kepada Tuhan adalah dia akan menjadi anak Tuhan yang menjadi hamba dari tuan-tuan yang lain, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan hidup si bungsu ini sebetulnya secara rohani, begitu dia memilih meninggalkan ayahnya, begitu dia memilih untuk tidak mau jadi hamba kepada bapaknya, kepada ayahnya, maka detik itu dia langsung menjadi hamba dari paling tidak saya menemukan 4 tuan yang lain, saudara. Paling tidak dia langsung menghamba kepada 4 tuan yang lain, saudara. Ya, saya menemukan paling tidak ada 4. Yang pertama, coba klik saudara. Dia menjadi hamba dari tuan yang bernama harta atau mamon, saudara. Kalau Anda perhatikan Lukas 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, si bungsu ini dikisahkan lebih memilih harta dan menolak untuk melayani ayahnya. Ya, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup orang Kristen yang demi harta, demi mamon, demi uang meninggalkan Tuhan. Demi harta, demi uang rela berbuat dosa. Ya, demi harta jadi tidak punya waktu untuk Tuhan. Demi harta, demi uang Tuhan dikesampingkan, Tuhan dilupakan, saudara. Ini gambaran menjadi hamba dari tuan yang bernama harta atau mamon tadi. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mungkin sering dengar ya tentang tuan yang namanya mamon. Tapi tahukah Anda bahwa bahaya dari seseorang yang memiliki tuan yang namanya harta atau mamon adalah orang itu pasti akan membenci, mengabaikan, merendahkan dan masa bodoh dengan Tuhan. Saudara. Ya, sekali lagi, orang yang dalam hidupnya ada tuan yang namanya harta atau mamon, itu pasti akan membenci, mengabaikan, merendahkan dan masa bodoh dengan Tuhan. Makanya kalau Anda baca kisah si bungsu, tidak heran si bungsu ini seakan tidak punya perasaan kepada ayah yang begitu mencintai. Minta duit. Loh nak, aku kan belum meninggal, enggak peduli, minta duit. Pokoknya aku mau minta duit. Ya, dia tidak peduli dengan ayahnya, dia membenci ayahnya, ditinggalkan aja, dia abaikan, dia merendahkan, dia masa bodoh dengan ayahnya, saudara. Padahal ayahnya itu begitu mencintai dia, saudara. Nah, mengapa kok bisa seperti itu? Karena gini, saudara. Karena harta atau mamon ketika menjadi tuan atas hidup seseorang, itu pasti membuat orang itu tadi membenci, merendahkan, mengabaikan dan masa bodoh dengan Tuhan. Kenapa kita bisa tahu kebenaran ini? Karena ada ayatnya, saudara kasih Tuhan. Karena ada ayatnya. Saya ajak kita lihat satu ayat ya, klik ya satu kali. Matius 6 ayat 24. Ya, ini. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan apa? Membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi ketika seseorang menolak Allah, dia salah satu yang bisa terjadi dalam hidupnya adalah menjadi hamba dari Tuhan yang bernama mamon. Kalau Anda perhatikan Matius 6 ayat 24, di sana ada kalimat berkata membenci yang lainnya dan ada kata tidak mengindahkan, saudara. Kata itu juga berarti merendahkan, masa bodoh, mengabaikan, saudara. Jadi jika seorang bertuankan harta atau mamon, ya pasti yang dibenci dan diabaikan siapa? Ya Tuhan. Tidak ada pilihan lain, saudara. Ketika mamon jadi tuan atas hidup siapapun, meskipun dia statusnya anak Tuhan, ya pasti yang dibenci dan diabaikan adalah Tuhan, saudara. Nah, kisah ini sebetulnya harusnya menjadi perenungan kita bersama, saudara. Artinya, sering nggak sih dalam hidup kita ini kita lebih memperdulikan uang dan mengabaikan Tuhan, saudara. Sering gak sih kita masa bodoh dengan Tuhan? Sering gak sih kita itu kalau dengar firman itu malah merendahkan? Ya bukan kita merenungkan, bukan kita menjadikan cerminan hidup kita, tapi malah kita cari celahnya di mana untuk kita jatuhkan, misalnya seperti itu. Dan kita jadi anak Tuhan yang gak pernah peduli perasaan Tuhan atas hidup kita tuh kayak apa? Tuhan tuh seneng gak tuh sama aku? Tuhan itu bahagia enggak tahu dengan hidupku. Nah, kalau kita hidup, kalau ada anak Tuhan yang hidup seperti itu, enggak peduli dengan Tuhan, enggak mengabaikan Tuhan, enggak mengindahkan Tuhan, tidak menganggap penting perasaan Tuhan, kalau itu dilakukan hari demi hari, maka ini harusnya jadi waspadaan kita. Karena ada kemungkinan bukan Tuhan yang jadi majikan kita, tapi duit, saudara, tapi uang. Ya. Jadi tuan yang pertama yang langsung jadi tuannya si bungsu itu yang pertama itu harta atau mamon. Yang kedua, saudara, next klik ya. Ya, si bungsu ini juga memiliki tuan ya yang bernama hawa nafsu, saudara. Tuan yang namanya hawa nafsu. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, saudara. Si bungsu ini diceritakan hidup mengejar kenikmatan dunia. Ini gambaran dari orang Kristen juga yang hidup mengejar kenikmatan dosa di dalam kehidupannya. Ia tahu bahwa ia ada jauh dari Tuhan, tetapi dia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena hawa nafsu menjadi tuan atas hidupnya, saudara.
Hawa nafsu menjadi tuan atas hidupnya. Nah, gimana kita bisa tahu ciri orang yang meskipun dia orang Kristen tapi tuan dalam hidupnya adalah hawa nafsu? Yaitu gini, biasanya orang seperti ini sering jatuh bangun dalam dosa yang sama berkali-kali, bertahun-tahun. Saudara, menyesal ingin bertobat, jatuh lagi, menyesal ingin bertobat, jatuh lagi, menyesal ingin bertobat, jatuh lagi, dan terus-menerus begitu dalam hidupnya. Atau seakan-akan kita bisa menyimpulkan ada kuasa lain yang mengikat dan mengendalikan dia sehingga orang ini seperti tidak berdaya melawan hawa nafsu dosa, saudara. Kalau Anda perhatikan si bungsu tadi, dikatakan bahwa dia itu foya-foya sampai semua hartanya habis. Ya, foya-foya sampai dihabiskannya semua hartanya. Saudara, orang itu kalau punya harta banyak, mulai menipis, dia tambah miskin, tuh orang itu kan kroso. Duitku kok isra akeh gitu loh. Hartaku kok sudah tidak banyak. Tapi tidak bisa berhenti. Sampai habis semua. Saudara kasih Tuhan. Tidak punya kekuatan untuk berhenti berbuat dosa. Sudah tambah miskin pun nggak bisa punya kekuatan untuk berhenti berbuat dosa. Nah saudara, jadi kita perlu waspada kalau ada anak Tuhan yang ternyata tuan dalam hidupnya tuh hawa nafsu tuh cirinya seperti itu. Mulainya buat dosa itu keputusannya dia bisa dia kendalikan. Tapi berhentinya nggak bisa dia kendalikan. Mau berhenti nggak bisa, berbuat lagi, dan berbuat lagi. Nah ini salah satu ciri bahwa tuan dalam hidup seseorang itu meskipun dia orang Kristen, itu namanya ini, hawa nafsu, saudara. Itu jadi tuan loh, bukan cuma sekedar mengaruh, sudah jadi tuan di dalam kehidupan orang itu. Saudara kasih Tuhan, di bulan Juli kemarin ada berita, saudara, di media sosial ada seorang content creator ya atau YouTuber, yaitu namanya Pen Xiaoting. Dia asal dari Cina, dia adalah ratu mukbangnya Cina, saudara. Menjadi berita karena mendadak dia meninggal dunia saat melakukan siaran langsung atau live streaming makan, saudara. Dia meninggal karena terlalu banyak makan, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi Pen Xiaoting ini memang dikenal sebagai ratu mukbang. Kalau Anda mungkin nggak tahu istilah mukbang, mukbang itu istilahnya sekarang adalah makan sebanyak-banyaknya, makan besar, saudara. Nah si Pen Xiaoting ini usianya baru 24 tahun, saudara. Dia seringkali melakukan challenge. Ya disiarkan secara live, dia makan 10 jam tanpa berhenti, saudara kasih Tuhan. Wah hebat, saudara, ada yang pernah makan 10 jam tanpa berhenti? Saudara? Oh enggak pernah, saudara ya. Mungkin kalau sudah lapar banget 1 jam aja enggak ada, bener enggak? Ya nyiap kini aja 10 menit itu dari kalau restoran tuh. Nunggu nih setengah jam, begitu keluar 5 menit sentek kabeh itu, saudara. Ya sudah habis selesai. Ini 10 jam makan terus, saudara. Dan dia juga sering melakukan tantangan ekstrim, yaitu sekali makan, makannya 10 kilo, saudara. Ya 10 kilo, saudara. Badannya gede, saudara ya. Makan 10 kilo. Nah sebelum dia meninggal, Pen Xiaoting ini sudah masuk rumah sakit, saudara. Kenapa? Pendarahan lambung. Lambungnya sudah bermasalah, sudah rusak karena makan terlalu banyak, saudara kasih Tuhan. Nah begitu sudah dia diobati di rumah sakit, dia sudah dinyatakan pulih dan boleh keluar, besoknya dia melakukan lagi tantangan makan 10 kilo. Dan di live itu dia mati, saudara kasih. Nah waktu dia meninggal, dibawa ke rumah sakit, diotopsi, hasil otopsi menunjukkan bahwa lambung dari Pen Xiaoting ini cacat parah, rusak parah lambungnya, dan diisi penuh dengan makanan yang belum dicerna. Jadi meskipun wanita ini tahu apa yang dia lakukan itu berbahaya, resikonya besar, bisa menyebabkan kematian, dia nggak bisa berhenti itu, saudara. Dia tahu loh itu mengancam nyawanya, tapi tetap tuh dia lakukan, saudara. Nah saudara kasih Tuhan, kisah ini sebetulnya bisa merupakan gambaran ketika ada orang yang secara rohani bertuankan dengan hawa nafsu atau dosa. Sehingga meskipun dia tahu itu berbahaya, Tuhan nggak suka, bisa membawa dia kepada kebinasaan, nggak bisa berhenti, saudara. Terus dilakukan, saudara. Ya, jadi bahaya sekali kalau yang namanya hawa nafsu ini sampai jadi tuan. Seperti si bungsu tadi, sampai dihabiskan semuanya. Nggak bisa berhenti, saudara kasih Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, next. Tuan bernama kelaparan, saudara. Jadi si bungsu ini, coba baca ayat dulu ya. Lukas 15 ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, ya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi si bungsu ini diceritakan juga kemudian setelah habis semuanya dia masuk ke dalam keadaan kelaparan, saudara. Dia menjadi hamba dari tuan yang namanya kelaparan, ingin makan tapi tidak pernah kenyang.
Nah, ini gambaran dari orang Kristen yang hidupnya tidak pernah bisa merasa puas. Karena Tuhan dalam hidupnya adalah rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan. Diberkati berapapun selalu merasa kurang dan kurang. Ya, jalan kaki minta sepeda, diberkati sepeda, nggak puas. Tuhan minta motor, dikasih motor, tidak puas, minta mobil, diberkati mobil, tidak puas Tuhan, pengen punya rumah. Dikasih rumah, tidak puas Tuhan, rumah 1, minta 2, saudara. Terus saudara, jadi ia menjadi orang yang tidak pernah bersyukur dalam hidupnya. Ya, ini cirinya ini, tidak pernah bersyukur di dalam hidupnya. Rasa lapar yang tidak pernah merasa puas ini bahaya sekali. Kenapa? Karena meskipun orang itu diberkati dengan begitu luar biasa, dia tidak pernah merasa puas. Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada nggak contoh di Alkitab? Ada, saudara. Kalau Anda baca Alkitab, di kitab Kejadian, di pasal-pasal awal, Tuhan Yesus menciptakan 2 orang pertama, namanya Adam dan Hawa, saudara. Mereka ditempatkan di tempat terbaik, tempat termakmur, tempat terkaya, tempat terindah, tempat termewah, tempat teristimewa yang diciptakan Tuhan sendiri di atas muka bumi. Namanya Taman Eden, Taman Firdaus. Buah terbaik ada di sana, harta ada di sana, saudara, emas juga bisa ditemukan, saudara, batu mulia bisa ditemukan, saudara, itu mengalir ke tempat-tempat yang sangat mewah, saudara, sangat indah, sangat makmur. Pertanyaannya, puas gak mereka dengan semua? Tidak. Ketika iblis datang berkata, kamu gak mau jadi seperti aku? Semua yang baik itu gak ada artinya tuh buat mereka. Mereka lebih memilih apa? Ngelanggar tuh, saudara. Makan buah pengetahuan yang baik, saudara. Ya, seperti segala kebaikan Tuhan tidak ada artinya, saudara. Memilih berbuat dosa, makan buah terlarang di tengah segala keadaan terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka. Jadi gawat sekali kalau ada orang yang tuannya dalam hidupnya namanya kelapar. Gak pernah puas, gak pernah bisa bersyukur di dalam hidupnya. More. Yang keempat, saudara. Tuan yang keempat. Tuan yang namanya kenajisan. Ya, Lukas 15:16 berkata, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, si bungsu ini diceritakan kerja kepada seorang majikan yang pelihara babi. Dan ia karena lapar ingin makan makanan yang sama dengan babi-babi tadi, saudara. Nah, bagi orang Yahudi, kebangsaan Tuhan Yesus, babi itu bicara tentang kenajisan. Tentang hidup yang tidak kudus, saudara. Ini gambaran orang Kristen yang hidup dalam kenajisan atau ketidakkudusan dan terus menginginkan kenajisan masuk dalam hidupnya. Ini gambaran orang yang bergaul dengan hal-hal yang najis, ya, lalu mulai ingin terus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang najis melalui apa yang dia dengar, melalui apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia pikirkan, saudara, apa yang dia perkatakan dalam sehari-hari itu berkaitan dengan hal-hal yang kotor dan najis. Akhirnya terbiasa dengan hal-hal yang najis dan kotor, saudara. Nah, jika kenajisan sudah menjadi tuan atas hidup seseorang, maka lama-kelamaan kenajisan itu dia anggap sebagai sesuatu yang layak bagi dirinya, saudara. Seperti si bungsu ini, dia lihat makanan babi sebagai makanan manusia yang enak. Itu kan makanan babi, babinya aja udah najis. Makanannya dia pengen, saudara, layak untuk dia makan, saudara. Padahal dia anak Tuhan. Padahal statusnya anak. Nah, anak Tuhan orang Kristen yang terikat dengan Tuhan yang namanya kenajisan itu seperti itu. Dia menikmati kenajisan. Dia makan itu secara teratur. Dia menginginkan itu secara teratur. Dia pikir itu layak bagi dirinya yang adalah anak Tuhan. Ya, anak yang ditebus dengan darah Kristus yang nilainya tidak ternilai. Ya, yang harusnya hidupnya dalam kekudusan dan anugerah Tuhan. Tapi dia lihat kenajisan sebagai sesuatu yang layak dia konsumsi. Saudara kasih Tuhan. Nah itu, tuan dalam hidupnya. Jadi saudara kasih Tuhan, paling tidak ada 4 tuan lain yang saya temukan yang menjadi tuan dari si bungsu ketika dia memutuskan dia tidak mau jadi hamba dari ayahnya, dari bapak. Dan hal yang sama juga mungkin sekali terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang lain. Tidak terkecuali saya dan juga Anda, saudara.
Kalau kita menolak jadi hamba Tuhan, mentaati kehendak Tuhan atas kehidupan kita, mungkin sekali Tuhan yang lain itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu mungkin berbeda yang ada dalam kisah ini. Tuhan itu mungkin bernama kesombongan. Tuhan itu mungkin bernama keangkuhan. Tuhan itu mungkin bernama keras hati. Tuhan itu mungkin bernama pahit hati. Tuhan itu mungkin bernama iri hati. Tuhan itu mungkin bernama keserakahan. Tuhan itu mungkin bernama egois dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita perlu tahu satu hal ini. Klik sekali. Nah, menolak Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita bukan berarti kemudian kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tapi hal itu berarti kita sedang menjadikan diri kita hamba dari Tuhan yang lain di dunia ini. Saudara kasih. Jadi pilihannya di tangan kita sebetulnya. Ketika kita itu akan selalu jadi hamba dari Tuhan, saudara. Tinggal kita milih Tuhan Yesus atau Tuhan yang lain di dunia ini. Tapi inilah kenyataan. Ketika kita tidak mau jadi hamba Tuhan, bukan berarti aku jalan sendiri jadi Tuhan atas hidupku. Enggak, saudara. Itu artinya sedang ada Tuhan yang lain kita tempatkan di atas kita. Kita mungkin enggak sadar, tapi itu bisa namanya kesombongan, bisa namanya iri hati, bisa namanya kepahitan, bisa namanya keserakahan, dan lain-lain sebagainya. Karena itu mari kita belajar bersama agar kita diberikan hati anak, menyadari status anak dan juga status yang rela untuk menjadi hamba Tuhan, mentaati kehendaknya atas hidup kita. Supaya Tuhan jadi Bapak dan Tuhan yang kita layani seumur hidup kita dan hidup kita makin menyenangkan hatinya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami dari kisah si bungsu ini, si anak bungsu. Biarlah kami belajar untuk hidup Tuhan, tidak hanya sebagai anak yang menuntut harta, tapi juga sebagai hamba yang melayani Engkau dengan apa yang sudah Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Buat kami menyadari untuk kami menjadi hamba-Mu Tuhan dalam hidup ini dan tidak membiarkan tuan-tuan yang lain menjadi tuan atas kehidupan kami. Biar firman menjadi rema buat kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri kembali. Kita akan memperkatakan deklarasi iman kita di tahun ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, dan lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada menjadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10.
Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita di minggu depan, tanggal 18 Agustus 2024, akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dalam ibadah raya onsite kita di minggu depan, akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Berikutnya, saat ini kita akan melihat tayangan video mengenai acara Family Gathering yang akan diadakan pada bulan September. Mari kita saksikan bersama-sama. Tanggal 16 September tahun 2024. Kira-kira ada apa ya di tanggal 16 September tahun 2024? Jadi penasaran, yuk coba kita lihat. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Sambil gandeng tangan, hati pelukan di angan syahdu. Awan ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cintaku, tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Oh, ternyata GBI Semarang Indah mengadakan Philadelphia Family Gathering. Acara seru bersama keluarga. Akan ada banyak permainan outbound yang menarik dan refreshing time bersama. Berlokasi di Green Valley Bandungan dan Taman Bunga Selosia Bandungan. Untuk biaya kontribusi, khusus jemaat GBI Semarang Indah dapat harga spesial dari 250.000 menjadi 50.000 saja per orang. Fasilitas yang didapat adalah outbound games with trainer, tiket masuk Selosia, 2 kali makan dan 2 kali snack, dan bus pariwisata AC. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, bisa datang ke konter yang disediakan di pintu keluar gereja setelah ibadah, atau bisa menghubungi di nomor 0898 8166-876. Pendaftaran sudah dibuka hari ini, segera daftarkan diri Anda, dan mari rasakan sukacita dan berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa daftar ya Bapak Ibu, karena waktunya mungkin masih bulan depan, jadi jangan lupa mendaftar. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhan bagi pelayan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day dengan tema Army of God yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 5 sore di ruang aula gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu. Acara ini akan dilayani dengan hambanya Bapak Evangelis Fanuel Mingjen. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code, baju profesi atau army. Untuk informasi lebih lanjut,
dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. See you and God bless you. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali. Dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami sekali lagi datang kepadamu bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas kehidupan kami yang tidak pernah berhenti mengalir. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu dan menerima berkat-berkat melalui firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau menyelesaikan ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah atas hidup kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berlimpah-limpah berkata, Amin. Ku